Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari Minggu kemarin kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta, yaitu Gembala kita, di mana di situ Bapak Gembala mengajak kepada setiap kita dan mengingatkan kepada setiap kita bahwa sesungguhnya kehidupan kita itu hanyalah sementara. Hidup yang singkat. Karena di situ dia diingatkan melalui kehidupan Raja Daud dan juga Salomo. Dan Bapak Pendeta tekankan, jangankan nanti masa tua, sekarang saja hidup kita yang masih muda, kita sudah seringkali memikirkan kepentingan jasmani. Dan kita jarang juga untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Dan pada siang hari ini saya kembali akan mengingatkan kehidupan kita masing-masing. Seperti yang dikatakan di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-90 ayat yang 10, di situ dikatakan bahwa kehidupan kita manusia ini usianya sangat pendek. Dikatakan di dalam firman Tuhan itu adalah 70 tahun. Ada yang sudah lebih 70 tahun? Bersyukurlah. Coba perhatikan dulu Mazmur 90 ayat 10 ya, supaya agak enak gitu ya. Mazmur 90 ayatnya yang ke-10 dikatakan, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Bapak Ibu, 70 tahun. Kalau ada lebihnya, itu bonus kepada setiap kita. Dan bonusnya dikatakan berbahagialah, kebanggaannya adalah kesukaran, penderitaan, penyakit. Saya punya orang tua yang saat ini sudah duduk di pojok, sudah lebih dari 70, sudah 80 tahun, sudah ada bonus. Apakah saya yang hidup berhari-hari bersama dengan Bapak? Kasihan. Kenapa jalan udah nggak kuat? Mesti harus ada alat. Kalaupun alatnya nggak ada, ya jalan pelan-pelan. Dan kalau makan, saya sebagai anak mikir, dikasih apa? Ini nggak kuat, itu nggak kuat. Kalau dikasih bubur terus, kasihan. Kalau makan sama tempe terus, yang kuat tempe, tahu digoreng nggak kuat. Karena giginya sudah tinggal 2. Atas 1, bawah 1. Ya udah mau gigit apa-apa, nggak bisa. Makanya firman Tuhan tadi katakan apa? Kebanggaannya itu adalah apa? Kesukaran, penderitaan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berbeda dengan di dalam perjanjian lama. Kalau di dalam perjanjian lama, umur-umur mereka tuh panjang-panjang. Bisa 400 tahun, bisa 600 tahun. Tetapi itu akan turun di masa, kalau Bapak Ibu perhatikan dalam firman Tuhan, di masa zaman Nuh, di situ sudah ada potongan harga, potongan usia. Mereka sudah mulai jadi 300 tahun. Nah, sekarang kita ini potongannya tambah banyak lagi. Bukan 100 tahun, tapi 70 tahun. Maka saya katakan sangat sedikit, sangat singkat. Dan hidup manusia yang sangat singkat ini, Alkitab berkata seperti uap. Bapak Ibu bisa lihat nanti dalam surat Yakobus pasal yang ke-4 dan 14. Di situ kita digambarkan hidup kita yang sementara ini seperti uap, sebentar ada kemudian hilang. Besok kita ada, nggak tahu besoknya lagi ada apa enggak. Kita semua tidak tahu. Kapan usia kita? Panjang atau pendek? Dan tidak semua manusia usianya mencapai 70 tahun. Karena ada juga yang 14 tahun sudah dipanggil Tuhan. Ada yang 30 tahun sudah dipanggil Tuhan. Bahkan baru lahir Noe sudah dipanggil Tuhan. Ini adalah merupakan
rahasia daripada Allah sendiri terhadap setiap kita. Nah, oleh karena itu, selama kita diberikan hidup oleh Tuhan di dalam dunia ini, jangan kita terlalu sombong. Kadang kita sombong apa? Merasa kuat, merasa sehat, merasa gagah. Kita punya banyak sekali harapan, punya banyak cita-cita, banyak impian, banyak keinginan, dan banyak, sehingga kita melupakan Tuhan. Karena apa? Karena kita punya banyak, sehingga tidak ada sedikit pun peluang untuk kita memberikan waktu untuk Tuhan. Karena apa? Kita dikejar-kejar. Bahasa yang saya pakai adalah kejar tayang. Hei, aku mau bayar ini, mau bayar itu, mau ono, mau ini belum, nanti anakku begini, yang satu sudah minta ono ini. Siang malam otak kita hanya isi. Karena tadi ada kata banyak, dan banyak, sehingga kita lupa kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu, semasa kita hidup, kita sebenarnya perlu menyadari di dalam kehidupan kita bahwa hidup kita ini sudah ditebus oleh darah Yesus dengan darah yang mahal. Kenapa kita ditebus oleh darah Yesus? Supaya hidup kita ini mengalami sebuah perubahan. Ada kekudusan yang diberikan oleh Allah dalam kehidupan kita. Dan kita mengingat bahwa kehidupan kita yang sudah ditebus oleh darah Yesus dengan darah yang mahal ini, maka mari kita bersama-sama hidup bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk Tuhan. Makanya Rasul Paulus bilang apa? Hidupku bukannya aku lagi, tetapi hidup untuk Kristus. Dan mati itu merupakan keuntungan. Sekarang kita bertanya dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Sudahkah aku hidup untuk Tuhan? Sudahkah aku hidup menyenangkan hati Tuhan? Mari kita bersama-sama perhatikan kitab Yesaya, pasalnya yang ke-55. Yesaya pasalnya yang ke-55. Kita perhatikan ayatnya yang ke-6. Yesaya 55 ayat yang ke-6. Sudah mendapatkan? Mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Perhatikan, saya baca ulang. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Perhatikan di situ. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jujur di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita masih Senin Kemis untuk kita cari Tuhan. Maksudnya sekarang aku ingat, besok lupa, ingat lagi, lupa lagi. Syukur kalau masih Senin Kemis. Kalau sudah bulanan, oh ini hari khusus, hari Jumat Agung, aku datang. Ini hari khusus, ini adalah Paskah, aku datang. Oh ini khusus kenaikan, aku datang. Oh ini Pentakosta, aku datang. Masih syukur. Atau ditambah, oh diumumkan minggu, ada perjamuan kudus. Kalau perjamuan kudus aku datang. Saya ingat waktu di kampung di Bapak itu kalau sudah perjamuan kudus, gak ada orang yang berani tidak datang ke gereja. Itu adalah hari khusus. Makanya kalau mau perjamuan kudus itu sudah diumumkan di bulan kemarin.
Supaya apa? Semua jemaat itu dengar. Dan kalau di sana warta jemaat itu nggak ada jemaat yang mau pergi. Karena apa? Mereka ingin dengar kapan rumahnya ditempati ibadah dan kapan perjamuan kudus supaya tidak ketinggalan. Jadi cari Tuhannya hari khusus hanya perjamuan kudus. Ada lagi yang beda, hanya waktu Natal. Nah, ini hari istimewa lahirnya Yesus. Yesus lahir di hati, katanya. Aku harus datang. Aku harus cari Tuhan. Yang lainnya nihil, kosong. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di sini kita diingatkan oleh firman Tuhan. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Jadi yang mau saya katakan pada siang hari ini, jangan pernah kita bilang gak usah cari Tuhan. Kenapa saya tegaskan? Karena seringkali kita punya alasan. Ngapain kita cari Tuhan jauh-jauh? Kan Tuhan ada di hati. Kenapa harus cari-cari jauh-jauh? Kenapa harus tinggalkan rumah, tinggalkan cucian, tinggalkan masakan, bapak-bapak tinggalin kongko-kongko dengan teman-temannya. Buang waktu. Tapi ingat pada siang hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan. Ada kalimat selama ia berkenan ditemui. Perhatikan di situ. Garis bawahi, ada kata selama ia berkenan ditemui. Berarti ada saatnya Tuhan itu tidak berkenan ditemui. Bapak Ibu, ketika Tuhan sudah menjatuhkan murka kepada setiap hidup kita, maka semuanya itu akan terlambat. Kadang-kadang kita kalau sudah sekarat, sudah sakit, oh Tuhan Yesus baru. Tapi sewaktu sehat, oh no way. Apalagi ditambah kantong kita ini terus mengalir. Hai jalan, buktinya aku nggak cari Tuhan juga nggak apa-apa. Aku nggak berdoa juga sehat. Aku nggak baca Alkitab juga nggak masalah, nggak ada apa-apa. Kamu malah yang ke gereja sebentar sakit, sebentar ada masalah, sebentar kau bilang aku nggak punya beras. Giliran nanti sudah sakit, sudah nggak bisa apa-apa, baru Tuhan tolong panggil Pak Pendeta sana. Nanti Pak Haji berdoa, kok nggak sembuh-sembuh, panggil Pak Pendeta sana ya. Semua pendeta dipanggil. Bapak Ibu kalau sudah begitu, gimana? Adanya kita yang sehat. Kasihan. Makanya saya katakan, kalau sudah Tuhan jatuh murka pada setiap kita, terlambat sudah. Jangan sampai nanti kita sudah dipanggil Tuhan, ditaruh di sendang biru. Sampai sana. Aku nggak kenal kamu, kata Tuhan. Sudah nggak ada kesempatan aku bangun lagi, terus balik lagi ke Puri Kosambi. Aku mau ibadah Pak Pendeta. Sudah nggak ada lagi kesempatan. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama pada siang hari ini taruh dalam kehidupan kita masing-masing. Cari Tuhan selagi ia mau ditemu. Nggak ada loh di dalam Alkitab dikatakan aku mau ditemui jam 1 malam, aku ditemui baru jam 2, aku ditemui baru jam 5 pagi. Nggak ada di sini dibilang. Hanya selama ia berkenan ditemui. Kita lagi naik motor, dalam nama Yesus aku mau jalan Tuhan. Tuhan, dengar loh. Jadi jangan pernah lupakan Tuhan. Terus panggil Tuhan, cari Tuhan di dalam kehidupanmu setiap hari. Karena tidak ada batasan Tuhan mau ditemui kapan saja, hari apa, bulan berapa, dan tahun berapa. Tuhan siap menemui setiap kita. Dan jangan kita menjadi orang Kristen KTP. Kristen-Kristenan.
kita kalau di KTP salah tulis, protes datang desa camat dan lain sebagainya supaya ganti ini. Aku ini Kristen dari lahir. Nenek moyangku semua Kristen, masa aku beda? Gak terima. Tapi setelah KTP-nya jadi, oh no, ada. Mau perjamuan kudus, mau apa? Enggak. Nanti kesempatanku masih panjang karena kita beranggapan bahwa umur kita panjang. Padahal kita nggak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Maka mari kita bersama-sama berhenti. Stop untuk menjadi orang Kristen-Kristenan. Untuk juga datang ke gereja ini, ke gereja-gerejaan. Yang penting datang daripada dicari Pak Pendeta. Apalagi Bu Pendeta kalau pulang dari duduk di sana biasa satu kali. Selesai pulang, lapor sama Pak Pendeta. Pak, tadi yang ini nggak ada. Kita ngabsen, jadi hati-hati. Jadi kalau itu, mana Bapak? Nah itu Ibu setengah absen. Masih syukur di absen Bu Pendeta. Karena Bu Pendeta ingat nanti kalau sudah berdoa, tolong Tuhan itu si ini minggu kemarin nggak datang. Tapi kalau sampai terus dilupakan, terus bilangnya apa? Bu Pendeta nggak pernah cari-cari aku kok. Apalagi nanti kalau sampai Tuhan juga bilang, lah aku nggak kenal kamu. Jadi ke gereja ini juga harus kita sungguh-sungguh. Jangan jangan main-main. Kita khususnya guru-guru sekolah minggu. Jangan kita hanya pinter mengajak anak-anak sekolah minggu. Kalau berdoa sungguh-sungguh ya, memuji Tuhan sungguh-sungguh ya. Giliran kita sendiri ibadah. Waktunya firman Tuhan. Asik sendiri. Tabnya berjalan. HP-nya bukan Alkitab yang dibuka, tapi WA, FB, ada bel kering walaupun itu di silent sempat. Bisa lo anak-anak itu telepon suaranya pelan-pelan, kalau Bu Pendeta pasti yang ditelepon gitu, apa? Gitu. Yuk. Hari ini bukan berarti Bu Pendeta mengingatkan guru-guru sekolah minggu semua. Tapi setiap kita, makanya anak-anak muda-mudi ini, kalau duduk sekarang nggak mau di belakang sana, karena Bu Pendeta duduk di sana pasti ngelirik. Nanti kalau yang siapa yang main HP pasti Bu Pendeta begini terus langsung pas nengok, nget. Jadi Bu Pendeta ini double titelnya. Ada polisi, ada Ibu Pendeta, ada tukang absen, macam-macam. Ya. Jadi sekarang mereka maju semua supaya Pak Pendeta. Saya bilang kepada anak-anak sekolah minggu, kalau kalian ibadah seperti itu lebih baik kamu di rumah nonton TV, enak, minta uang sama mama 2.000 ketika dikasih. Sebenarnya di situ saya mengajarkan apa? Untuk kita sungguh-sungguh tadi datang pada Tuhan. Karena apa? Pada saat kita datang di tempat ini sebenarnya kita sedang mencari kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mau mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan selain itu kita harus ingat bahwa waktu kita sangat singkat. Karena waktu kita sangat singkat, kita juga nggak tahu waktu Tuhan datang kepada setiap kita. Dan ingat, pada saat Tuhan memanggil kita, jangan tenang-tenang. Jangan dikira setelah kita dikuburkan di sendang biru, kitanya pulang, santai. Enggak. Kita punya urusan dengan Tuhan. Apa yang kita perbuat selama di dunia ini, kita bertanggung jawabkan di hadapan Tuhan. Tuhan tanya di situ, apa yang sudah kamu lakukan selama hidup di dunia ini? Kita jawab apa? Masing-masing. Bu Pendeta juga nggak tahu apa yang sudah kita lakukan di dalam dunia.
lama di dunia ini? Gunanya apa kita hidup di dunia ini? Tadi saya bersyukur anak pemuda remaja bilang, kehadiran kami di tempat ini, kami ingin menjadi berkat. Guna hidup mereka, pemuda remaja di tempat ini, hidup di dalam dunia ini ingin menjadi berkat. Nah, jangan hanya ingin menjadi berkat, tetapi tidak melakukan sesuatu. Ada keinginan untuk menjadi berkat, bertindak. Nah, ini yang saya sampaikan kepada anak-anak sekolah minggu kemarin. Pergilah, kata Tuhan. Kalau orang pergi itu bukan diam begini, tapi jalan. Dan setelah jalan mengerjakan sesuatu untuk Tuhan. Nah, apakah kita hidup dengan sungguh-sungguh untuk Tuhan? Atau kita justru sibuk dengan kepentingan kita sendiri? Bapak Ibu, saya pikir di tempat ini tidak ada orang yang nggak butuh makan. Nggak ada orang yang nggak butuh duit. Nggak ada orang yang nggak punya hutang. Karena apa? Ada prinsip yang katakan, kalau nggak punya hutang nggak semangat, kecuali anak-anak ini nggak punya hutang karena 10.000, 5.000. Nah, bapak mama tanya, hutangnya berapa? Yuk, nanti sampai di rumah tanya sama mama bapakmu. Mak, punya hutang nggak, Mak? Punya. Nggak mau utangnya sedikit atau utangnya banyak atau utangnya di bank atau di mana saja punya hutang. Pak pendeta aja punya utang. Kemarin dihitung-hitung, masih 1 tahun lebih. Itu yang dipakai jalan utang. Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan. Mari kita bersama-sama belajar untuk hidup untuk Tuhan. Dan kita harus selalu seperti yang dikatakan firman Tuhan tadi. Carilah Tuhan. Sekarang pertanyaannya, kenapa sih kita harus cari Tuhan? Kenapa kita harus cari akan kehendak Tuhan itu? Ingat, Tuhan itu punya rencana atas hidup kita. Dan ingat pula bahwa setan juga punya rencana atas hidup kita. Ini kayaknya kalau Bu Pendeta yang khotbah udah ngomongin Tuhan, pasti setan kan dengan itu. Mama Priska udah senyum-senyum. Saya buka-buka yang sono sama, bandingannya setan, ini setan. Sekarang ngomong lagi. Bapak Ibu, Tuhan punya rencana atas kehidupan kita. Apa rencana Tuhan atas hidup kita? Kita diberikan kehidupan yang berkelimpahan. Kita juga diselamatkan. Tetapi setan rencananya apa? Ajarin kita mencuri, ajarin kita membunuh, ajarin kita ngomel. Bahkan membinasakan. Berbeda dengan Tuhan Yesus. Coba, siapa yang hafal Injil Yohanes 3:16? Berdiri, dapat hadiah. Remaja pemuda. Nanti Tante Maga yang diri duluan. Ya, remaja pemuda. Diri, dapat hadiah. Nyontek, buka HP dulu, nggak boleh. Ketahuan. Mata ibu guru loh, jangan dicoba-coba. Ya. Nah, Ruth ngapalin. Ya. Nanti hadiahnya ambil jambu sepuasnya. Karena begitu besar kasih akan apa? Akan dunia, akan kita ini. Dan yang percaya ini apakan, katakan? Tidak binasa, melainkan. Nah, ini rencana Tuhan bagi kehidupan kita.
Beda dengan rencana setan tadi membinasakan. Makanya kenapa kita perlu terus cari Tuhan di dalam kehidupan kita. Ingat, dengan Lucifer. Lucifer ini malaikat Tuhan yang jangan salah, jempol. Dia kalau memuji Tuhan, kalah kita semua. Tapi dia melanggar, akhirnya dijatuhkan kemana? Ke bumi, dibuang ke bumi. Terus manusia yang pertama, Adam dan Hawa. Tuhan sudah berikan yang baik-baik. Tapi Tuhan minta satu saja yang nggak boleh. Melanggar. Dibuang kemana? Ke bumi juga. Jadi mereka sama-sama dibuang di bumi. Jadi bumi ini sebenarnya tempat apa? Tempat pembuangan yang nggak bagus-bagus. Yang jelek-jelek itu tadi. Tempat orang yang tidak taat. Tempat orang yang terkutuk. Makanya sekarang saya tanya. Siapa di antara Bapak Ibu Saudara yang betah hidup di bumi ini? Nggak berani ya? Banget Bu Pendeta, hanya aku pulang langsung mujur. Sibuk sekali. Kenapa? Betah dia di dunia. Dia nggak betah hidup di dunia. Karena apa? Dia takut dimarahi bapaknya. Tiap hari pusing aku diambilin sama bapak. Coba. Ayo, siapa yang berani berkata betah hidup di dunia? Bapak Ibu ingat, hidup di dunia ini bukan tujuan akan setiap kita sebagai anak-anak Tuhan. Makanya jangan kita mati-matian berjuang untuk dunia. Kok kita jadi dibodohin sama dunia? Kita jelas tadi, ini tempat pembuangan. Berarti kita ada di sini, kita sedang dibuang oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kita jujur ya, dalam kehidupan kita ini seringkali berjuang mati-matian untuk siapa? Ya, berjuang mati-matian untuk siapa? Untuk keluarga yang bapak-bapak, mama-mama. Untuk diri kita sendiri, memenuhi sukacita kita sendiri, memenuhi kebahagiaan kita sendiri. Semuanya untuk aku, dan aku. Bapak Ibu memang sakit, nggak enak. Saya sudah bosan, sudah puas, sudah kenyang. Itu masih ada. Bapak saya boleh ditanya. Bapak dulu juga melayani pekerjaan Tuhan, itu bukan di tempat yang besar, tempat yang kecil, memulai juga, membuka juga. Belum ada jemaat, sampai punya jemaat. Dan dulu saya, kalau orang Jawa memang kalau punya anak perempuan, cucu perempuan, itu perhiasannya ngerengkang-ngerengkang. Itu diminta. Alasannya apa? Nanti diganti. Karena apa? Bapak sama anak saya ini takut kalau saya sakit. Karena dulu kalau minta apa-apa, dijanjiin nanti kalau panen ya Dok. Kalau sudah panen nggak dibeli, pasti saya sakit. Jadi kalau mau minta sesuatu barang saya ini, pasti ngomongnya nanti diganti. Nah saatnya nanti sudah punya, mana? Nanti lagi, sampai sudah gede begini, belum juga diganti. Dan itu selang waktu saya kuliah, saya melayani sendiri. Dan saat saya melayani sendiri, saya tidak hidup seperti bapak saya. Karena saya pelayanan di tempat yang mapan, dan ada gajinya, kelihatan di mata, beres. Saya hanya tinggal kesenangan enak, sakit pun diganti, apa diganti, beres.
Ternyata Tuhan gak mau saya begitu. Saya harus ikut suami. Dan di sini kembali lagi. Makanya saya kalau begitu, saya nggak kaget. Karena sudah dilatih dengan bapak saya dari kecil. Bahkan beli baju, dulu sama dengan bapak ibu di tempat ini. Kalau Natalan, jemaatnya itu bisa belikan baju anaknya Natalan. Sementara saya, anaknya pendetanya, kagak punya baju baru. Karena apa? Uangnya itu dipakai untuk Natalan. Dan memang jemaat di kampung nggak punya uang juga. Ada ayam kasih ayam. Tapi kurangnya ini, maaf bicara, mulut mama saya yang paling gampang ini. Ya sudah, nanti kami yang tutup. Dengan enteng. Mama saya yang nanti kami yang tutup. Dari mana? Kagak tahu. Pendeta GPDI nggak ada gajinya. Persembahannya berapa? 3.000. Buat beli minyak tanah udah habis. Tapi kami yang tutup. Dan sombongnya lagi mama saya, kalau ke pasar teng-teng bawa tas, ada anak jemaat lewat. Nana, bangsamu, buat jajannya. Jalan lagi ketemu. Sampai di pasar, nah tinggal ini. Di apa lagi? Dan saya dulu hidup bersama-sama dengan empat teman ini. Saya bersama dengan 3 anak jemaat. Ini dibiayai, nah. Dari mana? Gak tahu. Dan kalau sudah hari Minggu gini, saya besoknya berangkat kos. Ini anak yang 3 dikasih uang jajan. Saya besok aja ya. Giliran besok. Nah, itu beras, sambal, bawa. Seminggu makan sambal. Kalau dibikinin teri ya seminggu makan teri. Duit jajannya mana? Gak ada. Kalau mau protes, protes. Di sini pun tanya Pak Pendeta, saya sudah pernah protes. Saya capek ya. Tanya Pak Pendeta kalau enggak percaya. Saya capek. Saya kerja mati-matian, saya enggak mati-matian. Semuanya itu. Orang yang pegang ATM-nya Pak Pendeta enak dia. Giliran saya naik, apalagi sekarang COVID. Gaji-gaji saya pun ke Pak Pendeta. Saya mau belanja, nah 100 nah, kasih. Nah 50 kasih terus. Pak Pendeta, ya mana mas? Ya besok nanti. Ngambil coba, isi bensin. Mana ya? Sampai saya ngomel per bulan saya pun nggak dikasih. Tahu kemana? Saya bilang, Tuhan aku nggak salah loh. Bapak Ibu protes. Tapi setelah protes saya bilang, Tuhan ampuni saya. Saya bisa seperti ini bukan karena saya pintar. Bukan karena saya disekolahin Bapak tinggi. Tetapi karena Tuhan. Bapak Ibu tanya Bapak saya. Saya bisa sampai S1. Nggak ada uang 25 perak pun dikeluarkan dari tangan Bapak saya. Semua Tuhan yang bayar. Nggak tahu saya siapa yang membayari saya. Yang penting saya belajar. Dan hanya tiap akhir semester minta nilai mana, nilai punya saya kasih. Tapi siapa orangnya saya nggak tahu. Bapak Ibu, saya nggak punya apa-apa. Bapak saya punya rumah, punya kebun, punya sawah. Enggak, bukan untuk saya. Bukan habis untuk sekolah saya, enggak. Saya disekolahkan sama Tuhan Yesus. Makanya sekarang saya pun berkata, Tuhan siapkan semua untuk saya dan anak-anak saya dan suami saya. Saya nggak pernah takut karena saya punya Tuhan Yesus. Dan memang jujur Bapak Ibu, khususnya anak saya ini, yang selalu bunyi, ya beli rumah, ya beli rumah. Tetapi bapaknya selalu bilang nggak usah.
Bapaknya selalu berpikir, nanti enak suamimu. Kalau kamu nikah suamimu enak tinggal masuk. Ternyata saya tanya, kenapa sih? Kamu mau seperti. Ternyata dia berkata, nanti kalau mama sama ayah pensiun dari sini, mau kemana? Nggak punya rumah. Kemarin saya bilang ke bapaknya, saya cerita, ternyata keinginannya seperti itu anaknya. Dia sudah memikirkan, kalau kita keluar dari tempat ini, kita mau kemana? Kita nggak punya rumah. Walaupun mereka tahu aset kita di tempat ini punya, uang kami berikan untuk di sini. Tapi puji Tuhan, ternyata anak saya nggak mata duitan. Dia tetap tahu bahwa ini punya Tuhan. Akhirnya bapaknya bilang, ya kamu bilang lah sama dia. Kalau bapak mamanya dan anak-anaknya ini punya Tuhan, keluar dari tempat ini pasti Tuhan siapkan rumah untuk kamu. Makanya saya bilang ke anak-anak sekolah minggu, oh bangga, kamu punya rumah, mau kecil, mau gede, mau bolong, mau bocor, gak masalah. Tapi kamu punya rumah Tuhan yang sudah Tuhan siapkan buat kita. Sebetulnya itu bukan menghibur anak-anak, menghibur saya juga, menguatkan saya juga. Bapak itu karena gak ada jaminan di GKI yang ini kalau pensiun dapat rumah. Kalau saya dulu pelayanan di tempat saya sendiri dulu yang lama, saya sudah dijamin. Saya keluar dari situ sudah disiapkan rumah. Jadi nggak berpikir yang aneh. Tapi keluar dari tempat ini, walaupun aset saya berikan, saya nggak memilih. Makanya Bapak Ibu, tentang saya bicara seperti itu, saya ingat apa yang sudah dikerjakan oleh Bapak Sinaga. Saya bilang, ya ingat dia. Kata Pak Sinaga, Pak, ini kan pekerjaan haleluya. Waktu Bapak cerita ke saya ngomong begitu, saya ingat dengan bapak saya sendiri. Bapak saya dulu juga sponsornya namanya Haleluya. Dan ternyata sekarang ada orang baru datang bilang, ini kan pekerjaan haleluya. Saya bilang, Tuhan kenapa? Semua kok diwariskan ke saya hal-hal yang seperti itu. Dan itu saya ingat. Akhirnya saya ngotot ke Bapak, jangan begitulah, tanya. Dia sama-sama ini. Karena kalau sudah berkata, ini pekerjaan haleluya, itu repot. Urusannya lain. Kenapa? Ada masih selanjutnya Pak, jadi jangan pekerjaan haleluya. Tapi yakinlah gitu ya, Bapak memberkati kami, berkat Bapak akan melimpah. Karena ingat, segala sesuatu yang kita kerjakan itu Tuhan perhitungkan. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita di sini lihat bahwa setan tadi juga mempengaruhi akan kehidupan kita. Dia punya rencana di dalam kehidupan kita. Dan ingat, dia mendirikan kerajaan juga loh. Jangan salah. Dan Tuhan juga mendirikan kerajaannya juga kepada setiap kita. Kerajaan Tuhan adalah apa? Kebenaran. Damai. Sukacita. Tapi kerajaan iblis tadi kita dibawa kepada hal-hal yang tidak baik. Oleh karena itu, mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita harus senantiasa cari siapa? Cari Tuhan. Bapak Ibu, waktu saya setelah hari Minggu mendengarkan firman Tuhan terus apa ya? Karena saya udah lihat Minggu itu jadwal saya. Dan saya terus apa yang mau saya sampaikan, apa yang saya kumpulkan terus. Tahu-tahu itu saya karena di sini latihan apa hari Rabu, terus di luar sana saya nyanyi sama Samuel. Apa yang dicari orang? Uang. Dia tuh begini. Saya bilang, loh, emang
datang lagi, apa yang dicari orang? Yuk berontak ini. Saya hadapkan ke Bapak. Nih ya, aku nyanyi ya. Bapak itu langsung. Terus saya bilang, apa yang dicarimu Yesus? Senyum, oh Tuhanku. Saya bilang, ini anak masih kecil, belum bisa ngomong apa-apa. Dan saya berdoa, Tuhan ini anak, tolong jangan sampai nanti gede dia lari gitu ya, tapi terus dia menjadi miliknya Yesus dan dia terus cari Yesus. Karena masih kecil saya nyanyi gitu aja dia, wah berontak. Jadi saya sebutkan nama dia, cari Yesus, ya senyum terus saya bilang, saya sebutkan Nek, aku, Moel, kakak Ipa, kakak Beradik, semua saya sebutkan namanya, cari Yesus. Dia senyum terus tangan saya ditarik, dia minta tepuk tangan saya. Oh luar biasa. Nah apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita yang sedang mengaku diri orang Kristen, jangan hari-hari kita dikejar-kejar untuk cari uang terus. Memang kita butuh uang. Kalau kita nggak punya uang juga nggak makan. Tapi ingat, ada waktu untuk Tuhan. Jangan sudah waktunya untuk Tuhan, Tuhan lupa dulu, ini dulu penting. Tuhan lupa dulu, penting. Cari Tuhan yang utama. Ayat yang ke-7, mari kita bersama-sama perhatikan. Ayat yang ke-7 dikatakan, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayat yang ke-7, di situ kita diingatkan. Dan kadang-kadang kita hidup itu dengan jalannya setan. Tanpa sadar, kita mengikuti pikiran setan. Kita mengikuti jalannya setan. Dan sementara kita berjalan menuruti jalannya setan, kita teriak-teriak, Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan pimpin langkahku, Tuhan tolong aku. Tapi di sisi lain kita tidak berjalan di dalam jalannya Tuhan. Memang Tuhan datang ke dalam dunia ini adalah untuk membereskan dosa-dosa kita. Dan kita sudah diampuni. Tetapi ingat, upah dosa adalah segala sesuatu yang kita lakukan itu ada upahnya. Dan upahnya itu kita tanggung di dalam kehidupan kita masing-masing. Coba perhatikan Yesaya 59. Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Dikatakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosa. Nah, itu dia. Tuhan datang sudah mengaturkan segala dosa kita, tetapi upah dosa ialah maut. Dan jangan bertanya lagi, kenapa ya Tuhan kok tidak memberkati aku? Kenapa ya Tuhan kok tidak menjawab doaku? Di sini jawabannya. Bukan tangan Tuhan kurang panjang untuk menolong, dan pendengarannya tidak tajam, tetapi ada jurang pemisah. Itu adalah apa tadi? Segala kejahatanmu. Makanya jangan sampai dosa-dosa kita itu menghalangi berkat Tuhan atas hidup kita. Jadi berhenti. Kita sudah tahu kalau kita melakukan itu salah. Kalau
hanya tahu saja. Tapi mari kita kerjakan. Kalau salah itu nggak berkenan di hati Tuhan, stop. Jangan terus ngelirik, Bu, itu saja masih enak, buktinya dia sukses. Nggak perlu, karena kita tahu apa yang dilakukan oleh teman kita ini salah, nggak usah ikut-ikut. Ikutlah yang ikutlah yang baik, ikutlah yang benar. Bula aku berteman sama Pak Sinaka ini baik. Nyusahin, buktinya masalah masih ada, buktinya aku masih susah. Kadang-kadang kita nggak mau ikut yang begini, kita maunya ikut yang enak-enak tadi. Tapi ingat firman Tuhan tadi, itu yang akan menghalangi. Jadi kita perlu untuk pemberesan kepada Tuhan. Dan ayat yang ke-8 di dalam Yesaya 55 tadi, ayat yang ke-8 dikatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 9, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancangan. Coba hati kenapa kita perlu cari Tuhan. Karena di situ dikatakan apa tadi? Rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanku bukanlah jalanmu. Dikatakan seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya. Dekat jaraknya? Dekat jaraknya rancanganku dengan rancanganmu? Jauh, dikatakan Tuhan. Jauh berbeda rancangan Lina dengan rancangan Tuhan. Pikiran Lina jauh berbeda dengan pikiran Tuhan. Ingat, Tuhan Maha tahu, tapi Lina sok tahu. Beda enggak? Beda jauh. Tuhan Maha tahu, Lina sok tahu. Itu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita sok pintar, sok tahu, sok segalanya. Padahal sebenarnya enggak bisa apa-apa, enggak punya apa-apa. Makanya dikatakan firman Tuhan tadi, jauh bedanya. Jadi, kenapa kita seringkali mengalami kegagalan? Itu tadi, karena kita seringkali melakukan rancangan kita sendiri. Bapak Ibu, seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan berkata, segala sesuatu yang terjadi atas hidup kita itu adalah rancangan Tuhan. Bapak Ibu, saya pernah datangi salah satu wali murid. Dia berkata begini, Bu, benar nggak segala sesuatu itu terjadi karena rencana Tuhan, karena kehendak Tuhan? Ya, benar. Langsung ditunjukkan ada TikTok yang seperti itu, temannya bikin statusnya seperti itu. Saya bilang betul. Kalau begitu, pernikahanku sekarang seperti ini juga rencana Tuhan, Bu. Bapak Ibu, untung mulut saya dijaga oleh Tuhan. Kalau enggak, saya langsung bilang iya. Dan kebrat saya sama orang tuanya. Saya bilang, Tuhan, tolong hikmat Tuhan ada pada saya. Saya diam. Dan dia terus berkata, Bu, Ibu ditanya kok diam aja. Benar nggak pernikahan sekarang hancur ini? Itu juga termasuk rencana Tuhan. Saya bertanya, kenapa kok bisa seperti itu? Dia cerita, jujur Bu, pernah saya minta tolong sama Ibu, karena saya tahu Ibu menikah, pasti bisa mengeluarkan surat nikah. Saya bilang, oh iya ya, waktu itu saya nggak lanjutin. Kenapa? Karena saya belum punya surat nikah. Lah, kemarin nikah di mana? Saya menikah di luar
nikah? Namanya kawin lah. Saya langsung, orang nikah, semua orang itu duduk, kamu kok lari-lari? Ya capek, saya bilang. Coba, di mana kamu perhatikan ada orang kawin lari? Nggak ada, semuanya duduk, mau di KUA duduk, mau di rumahmu juga duduk, mau pendeta di gereja juga duduk, kamu lari-lari, ya udah pikirin sendiri. Dia bilang, ibu mah malah gurau. Nggak gurau, serius ini aku jawab, salah kamu sendiri. Kenapa kamu lari-lari? Akhirnya kami cerita panjang lebar semuanya dan saya bilang, dari awal kamu sudah salah. Jadi sekarang apa yang kamu nikmati, ya itulah. Bapak Ibu, ingat apa kata firman Tuhan? Siapa yang menabur angin akan menuai badai. Saya bilang seperti itu. Jadi saya ini salah. Saya sudah menabur angin. Tapi saya tanya, sampai sekarang kamu dengan orang tua gimana? Walaupun sudah punya anak. Bapak Ibu saudara kita oleh Tuhan, semua yang kita kerjakan itu ada akibat, ada konsekuensinya. Jadi kalau kamu sekarang tidak bahagia, itu bukan salah mama bapakmu, bukan juga salah Tuhan, tapi salahnya dia. Gak berani ngomong kamu. Saya bilang, mau tahu jawabannya? Gak usah, Bu. Itu salah saya sendiri. Nah, firman Tuhan tadi, karena rancanganmu berbeda dengan rancanganku. Jadi anak pemuda remaja diingatkan sama ibu, ya hati-hati. Jangan karena dia naik mobil, punya segalanya, terus kamu, walaupun mamamu teriak, jangan nak. Stop. Kalau mamanya sudah bilang jangan, mamamu sudah memikirkan. Jangan sampai salah jalan. Punya telinga ini dipakai untuk mendengar nasihat, didikan orang tua. Baik-baik, jangan pernah memaksakan kehendak. Dan saya juga dulu waktu pacaran sama Pak Haji ini, saya sudah pernah cerita kepada Bapak Ibu. Bapak ini tidak setuju. Kenapa? Dengan alasan Bapak belum menjadi hamba Tuhan, masih orang batu. Dan setelah kami pulang, jadi waktu itu Bapak main ke rumah, bilang kalau dia pacaran sama saya, maksudnya baik, izin ngasih tahu nih lo anakmu sekarang tuh pacaran sama aku, taunya ditolak. Kami pulang karena bersyukur ya Bapak ini juga pulang minggu, berjuang muda-mudi. Waktu itu juga sudah dicalonkan ke majelis, kalau di DKJW nggak langsung pek. Ada 6 bulan ini mereka harus belajar, jadi masih calon. Jadi ada pembinaan khusus untuk jadi majelis. Di situ dia berpikir, dia nggak benci sama bapak saya, dia juga nggak marah-marah, tapi dia apa yang katakan sama saya, kita sekarang jalani seperti teman biasa, tapi sementara itu kita sama-sama berdoa, apakah ini memang aku punya, kamu punya. Sementara itu kami berdoa, kuping saya ini dengar sono, dengar sini, apalagi dengan latar belakang bapak yang nggak punya harta, banyak sekali ngomong. Tapi saya terus bergumul dalam doa, sampai akhirnya kedua orang tua saya oke. Lama kami baru menikah karena rayu saya yang nggak mau, karena kalau sudah
pikiran saya kalau sudah punya suami itu capek, nyiapin makan, nyuci bajunya, sekarang nggak mau akhirnya diingatkan dengan usia, nanti kalau punya dan saya lulus, itu majelis yang mengingatkan saya. Bapak Ibu saya kasih oleh Tuhan, gitulah dalam mau bertindak segala sesuatu tuh jangan pernah lupakan Tuhan, lapor sama Tuhan, bener nggak Tuhan ini jodohku, bener nggak Tuhan ini orang yang kau kasih sama aku. Jangan nanti sudah berjalan, sudah punya anak 2 bilang ke Pak Pendeta, Pak nggak cocok, ini bukan jodoh saya, salah. Tanyanya itu kemarin-kemarin. Dan ingat, Tuhan itu yang merancang akan kehidupan kita. Dan Dia juga yang pegang akan kehidupan kita. Jadi biarlah bagian Tuhan, Tuhan kerjakan. Nah, bagian kita apa? Cari Tuhan, ini bagian kita. Kenapa kita harus cari Tuhan? Kita harus mengenal Tuhan lebih dalam. Kita harus mengenal rancangan Tuhan di dalam hidup kita. Kita harus mengenal akan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita harus mengenal hatinya Tuhan di dalam hidup kita. Jadi tidak ada satu orang pun yang bisa ngasih tahu akan jalan hidup kita, kecuali itu Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa tahu rancangan Tuhan di dalam hidup kita? Bagaimana kita bisa tahu kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita? Bangun hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Kalau kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan, hubungan intim dengan Tuhan, Tuhan akan kasih tahu. Memang Tuhan langsung ngomong, Bu, banyak cara yang dilakukan oleh Tuhan untuk memberitahu kepada kita. Ini jalan, ini rancangan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Sama dengan kehidupan kita. Kita seringkali bengkok kanan, bengkok kiri. Kita lupa dengan apa yang Tuhan sudah rencanakan di dalam kehidupan kita. Saya dulu nggak mau jadi pendeta. Saya maunya jadi dokter. Mama saya ingin jadi polisi. Ditambah lagi mama saya nggak mau jadi polisi doang. Aku harus jadi guru. Nah, anaknya cuma 1. Bapaknya beda, mamanya beda. Gimana mau jalanin ini? Akhirnya apa? Ya itu tadi. Tes nggak lulus. Hanya gara-gara sepele. Langsung bapak saya ini, udah kamu ke Salatiga. Teslah saya di Satya Wacana. Dari rumah bilangnya apa? Saya mau ngambil jurusan matematika. Siap. Oh seneng karena bapak saya juga jago matematikanya. Siap di sana. Tengah jalan, amalan karena ada saudara-saudara yang sudah jadi abad, kamu harus jadi ya udahlah. Gimana Lin? Kata bapak. Udah aku tes Satya Wacana mau sekolah Alkitab. Oke, kata bapak saya. Setuju. Sekolah Alkitab lah, daftar ke sana. Sampai sudah cari sponsor dan lain sebagainya, dapat sponsor dari BKJW. Di situ saya sudah dapat sponsor untuk sekolah Alkitab. Dan besoknya pendaftaran, apa formulir yang saya ambil? Saya nggak ngambil sekolah Alkitab. Karena dari rumah pingin matematika. Ambillah formulir matematika dengan diam-diam. Pokoknya nanti saya lulus, saya tinggal bilang, Pak, aku lulus. Nggak taunya apa Bapak Ibu? Tes, tulisnya lulus, wawancara, gagal. Kenapa? Wawancara waktu itu harus ada orang tua. Dan saya datang ke Satya Wacana sendiri. Nggak pakai mama, nggak pakai bapak. Dan nggak ada duit. Jadi selesai wawancara ditanya ono ini, sekarang bayar sekian juta. Saya bilang, Pak, nggak bisa besok, nggak bisa lusa dan sebagainya. Karena sponsor nggak mau.
saya ambil jurusan matematika, dia mau nyponsori sekolah Alkitab. Nggak mungkin dong dia mau bayarin saya. Akhirnya apa? Saya nggak bisa bayar, nama saya langsung dicoret dan langsung dikasih amplop. Saya juga tes tulis lulus, wawancara gagal. Itu saya bawa saya ke pengadilan. Ternyata di luar sudah ada yang menunggu. Langsung orang tuanya, makasih ya dek, sudah bantu anak saya. Apaan? Kamu kan nggak lulus tadi wawancaranya dibayarin. Anakku yang di sini uangnya. Tapi akhirnya saya sama orang tuanya itu, jangan pulang dulu ya dek, nanti bareng sama aku. Saya dibawa pulang ke rumahnya, pulang dibekali makanan orang ini karena sebagai rasa terima kasih. Tahu nggak? Saya pulang ke rumah, saya nggak berani pulang ke rumah. Saya berhenti di situ, duduk di situ, takut. Ini aku itu kecil-kecil begitu, kalau sudah saya nggak berani tengok kanan tengok kiri, diam saja, nggak usah bersuara, cuman udah diam. Pas saya duduk di situ, bapak sama mama saya lewat. Lah itu dia, kok udah pulang, harusnya kan belum ini. Berhenti lah, ditanya kenapa nggak lulus. Kalau mama ditanya kenapa, salah aku, karena aku dari rumah tidak sesuai. Setuju orang tua untuk sekolah Alkitab, tapi sampai di tempat lain pulang. Saya dibuang ke Jombang. Sampai di Jombang jadi guru TK. Tujuannya supaya saya belajar sekolah, jadi guru sekolah minggu. Tapi saya tidak pernah mau menjadi guru sekolah minggu. Kalau jam sekolah minggu, saya bilang, Bude, mau pasar enggak? Oh ya enggak, belanja ini. Pinter dong, Lina. Berangkatlah sekolah ke pasar. Sambil lihat jam, belum mulai. Muter saja di pasar, enggak pulang-pulang. Kalau sudah sekolah minggu berjalan, pulang, naik sepedanya sampai di tempat break. Nih Bude, kamu lama-lama dimarahin sama Pak. Mandi, mana tadi? Tuh, baru pulang dari pasar. Kamu biasa disuruh orang dia yang nantang kami. Saya langsung bilang, memang saya nggak mau. Ya akhirnya jadilah guru TK. Tapi memang itu bukan rencana Tuhan. Dan pada akhirnya saya balik ke rumah, jadilah masuk sekolah Alkitab. Sekarang jadilah anak Tuhan. Jadi kita nggak bisa mau lari sono, lari sini, lari situ. Kalau memang rancangan Tuhan di sini, ya sudah, belok lagi ke situ. Karena Pak anak pendeta nggak mau jadi pendeta, ya udah tahu hidupnya pendeta kayak apa. Apalagi ditambah hidup pendetanya GPDI, udah nggak punya uang, suruh ngalah terus, enak-enak makan, kadang lauknya diambil. Paling kalau sudah makan-makan sama saya, jangan lari-lari, riung-riung, masuk, kerem di rumah. Tunggu nanti jemaat sudah pulang semua, buka lagi. Nah, makan apa yang di dapur makan ke mama saya. Jadi saya punya mama sama bapak ini sama. Takut nanti sampai di rumah telingaku dijewer. Jadi makanya saya dua juga ini, kalau sudah masak untuk gereja, dia mau nyamot jadi saya langsung begitu. Ya boleh, ya nunggu nanti. Tapi bersyukur saya masih ada kelonggaran, dia boleh ikut makan rame-rame. Kalau saya dulu masuk, udah diam, ya. Bapak Ibu, memang apa namanya? Kalau kita mau mengikuti rancangan Tuhan ini, susah. Enakan ngikutin pikiran kita sendiri, rancangan kita sendiri. Nah sekarang pertanyaannya, siapa yang mau hidup bahagia? Ya, semua kita ingin hidup bahagia. Siapa yang mau susah? Nggak ada. Inginnya hidup bahagia. Tapi ingat,
Kita hidup di dunia ini hanya sebentar saja. Pertanyaannya, kita ini sekarang menjadi pengikut Kristus atau mengikuti Yesus? Bertanya dalam kehidupan kita sendiri. Aku ini pengikut Yesus atau mengikuti Yesus? Bapak Ibu, kalau kita mengikut Yesus, hanya pengikut Yesus, ya ikut saja. Makanya ada lagu bahasa Jawa, kalau Bapak itu tahu ya, saya bilang dari dulu kok cuma gitu doang, kapan jalannya? Ada itu, nanti tanya Pak Pendeta, saya nggak bisa lagi. Tapi kalau mengikuti Yesus, berarti kita mengikuti jalannya Tuhan, kita mengikuti teladannya Tuhan, kita mengikuti apa yang Tuhan katakan di dalam hidup kita. Banyak orang Kristen di dunia ini berbondong-bondong, tapi berapa jumlah murid Yesus? Yuk, kita masuk hitungan yang mana? Yang banyak itu apa? 12. Mari kita bersama-sama kita bangun akan iman kita yang benar di hadapan Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh kenali Tuhan. Karena apa? Tuhan tadi bilang apa? Rancanganku bukanlah rancangan ini dalam segala hal. Jadi yang sekarang sudah kelas 3 SMA yang sudah lulus, yang 3 SMP, nah, hati-hati, tanya sama Tuhan baik-baik. Tuhan, aku sekolah di mana? Jangan bilang aku nggak mau di situ, aku nggak mau di sono. Tanya sama Tuhan. Tuhan, aku di SMA 1, 2, 3, 4, 5. Nih Tuhan, tolong tunjukkan aku. Sama yang mau kuliah. Jangan ngotot, aku mau ke Jogja, ternyata Tuhan nggak mau ke Jogja. Karena di sini masih ada yang menunggu. Jadi, saya juga bergumul dengan dia. Saya kalau ditanya sama dia, saya nggak mau jawab. Karena apa? Jujur sebetulnya benar. Karena kalau dia sampai pergi ke sini, saya juga kehilangan. Karena pekerjaan saya di sekolah, dia yang mengerjakan. Di sini begini-begini, dia juga. Makanya dia kalau bilang, Mas, aku mau melanjutkan sekolah musik ke Semarang ya. Saya kata, aku mau ke Jogja ya, Mas. Saya kata, Mas, aku mau ke tempat Mama ya. Saya bilang, kamu kalau di sana, teman Mama sudah bilang, gampang. Mereka yang akan bantu untuk biaya sponsor sama sebagainya. Tapi saya pasti bilang, pasti. Saya bilang, kumpulkan dulu. Benar nggak? Diizinkan nggak sama Tuhan kamu keluar tahun ini? Ditambah lagi dia bisik-bisik, adik juga. Saya bilang, kalau adik pergi, kamu pergi. Mama yang main tang-teng-tong nggak tahu kemana. Sebenarnya saya sudah siapkan anak saya yang perempuan, sudah saya leskan segala macam. Tapi ternyata sampai hari nggak mau. Ini rencana mamanya mempersiapkan adiknya. Tapi sampai hari ini, lesnya waktu itu masih SMA 1. Sampai hari ini nggak pernah jam sampai itu. Dan jawabannya apa? Itu kan maunya mama. Nah, kalau sudah dijawab itu, ngomong apa mamanya? Nggak ada. Iya, orang maunya mama. Itu tadi kalau maunya mama, bukan maunya Tuhan. Tapi saya terus berdoa sama Tuhan, Tuhan kalau memang Tuhan izinkan untuk anak saya melanjutkan sekolah musik, pasti Tuhan akan menjadikan yang lain menjadi anaknya. Atau kalau enggak, Tuhan kirimkan jemaat yang bisa menggantikan dia. Ini yang menjadi pergumulan saya.
jual deh. Karena kalau di sana harus jual diri. Kalau nggak jual diri, nggak laku, nggak diambil gereja. Jadi maksudnya bukan jual diri, jual sana. Nggak diambil sama gereja. Dari tingkat 1 sampai tingkat selesai ya diem aja di sekolah. Nggak laku-laku. Jadi harus kreatif. Kalau nggak kreatif, nggak laku. Nah, saya akan kuping terus. Karena saya sudah tahu. Supaya dia bisa masuk, diambil sama gereja sana. Nggak kayak bapaknya jadi pendeta, nggak punya duit. Saya pinginnya dia jadi pendeta pun punya duit. Bapak Ibu selain kasih Tuhan, makanya khususnya untuk anak-anak yang sudah mau lulus baik-baik. Minta sama Tuhan. Tunjukkan Tuhan, aku mau sekolah di mana ini yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau sesuai pasti jalanmu akan lancar. Tapi kalau kamu memaksa kehendakmu sendiri, nggak mau karena itu dekat, nanti diajak sama teman dan lain sebagainya, nah, pasti kamu akan terseok-seok. Aduh ternyata begini, aduh ternyata temanku, aduh, pasti akan menemukan segala sesuatu. Karena itu mari kita bersama-sama belajar kenali Tuhan agar hidup kita bahagia. Karena hidup kita itu singkat. Jangan sampai semua yang kita kerjakan salah. Sekolah salah, menikah salah, punya suami salah, bekerja salah. Lah, salah semua. Akhirnya kita mengalami penderitaan dan penderitaan. Nah, kita bilang apa? Jalan hidup orang benar itu diterangi oleh kita yang hidup dipimpin oleh Tuhan, maka setiap langkah kehidupan kita itu diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Dan ingat juga, tidak semua orang Kristen bisa masuk surga. Orang yang bisa masuk surga itu adalah orang yang mengikuti jalannya Tuhan, mengikuti teladan Tuhan, dan senantiasa hidup di dalam kehendak Tuhan. Mari kita bersama-sama belajar untuk hidup menurut jalan Tuhan, dan kita bersama-sama belajar untuk mengenali firman Tuhan. Dan mengapa? Karena itu tadi, hidup kita ini singkat. Ingat juga, bukan hanya soal keinginan dan rencana dan rancangan kita, tetapi mari kita bersama-sama hidup untuk kepentingan Tuhan, bukan kepentingan kita sendiri. Dan kita kemarin sudah mendapatkan teladan dari kehidupan Nuh dan Salomo. Biarlah kita bersama-sama menjadi jemaat Tuhan di tempat ini untuk kita belajar seperti Raja Daud, hidup untuk Tuhan. Semuanya kita berikan kepada Tuhan. Setuju? Setuju, amin. Pasti kelak akan menjadi milik kita, karena kita hidup untuk Tuhan. Oke? Siap? Amin. Kita lipat tangan, kita tutup.